Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila syamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Asy-Syaikh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wali walidayhi masyayhi wa manawaina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Syaratul lazina Syaratul lazina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa matana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad asna Allah ala sahabah radhiyallahu anhum. Wa qad asna lan teman-teman muji sapa Allah Gusti Allah ala sahabah ing atase seorang sahabat radhiyallahu anhum bihi kelan isar. Isar itu mendahulukan kepentingan orang lain, memprioritaskan ya kaya Kanjeng Nabi itu. Jadi aku luwe ka apa-apa asalkan umatku kenyang. Ya, saya dalam keadaan ya susah nggak apa-apa asalkan umatku gembira. Lah itulah itu alisar ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasr ayat 9. Wa suruna lan milihake atau memprioritaskan bahasa sekarang ya, mengarus utamakan, bisa ya bahasa sehari mendahulukan kepentingan orang lain lah. Ala anfusihim, jadi dia milih dirinya itu berkorban untuk orang lain. Walau kana senajan ono bihim lawan sahabat ku khososo banget butuhe. Dia lapar kata Kanjeng Nabi karena berhari-hari tidak makan susu. Ketika mau minum susu, ada orang datang Kanjeng Nabi, minum susu. Iya, aku sudah 2 hari. Jawabe umate lho kula pun 3 dina diberikan. Ya, itu bisa sampai 1 minggu itu. Itulah lebih mendahulukan orang lain. Seperti yang berulang-ulang kita sampaikan, dan itu tidak sekali loh gitu itu. Mau sembahyang ya nggawa duwe, Kanjeng Nabi ya lapar. Ya. Memang untuk umatnya Kanjeng Nabi memberi tausiah ya. Kalau makanan sudah siap lebih baik makan dulu baru sholat. Tapi untuk Kanjeng Nabi tidak berlaku umum. Kita kan ono panganan dandang mangan sholat, bahaya. Sholat iling rawan setan. Kanjeng Nabi ndak. Maka sampai Kanjeng Nabi untuk menahan saking banget lapare pakai ikat pinggang yang isinya kerikil itu. Sehingga setelah sholat selesai kok ono suara Umar bin Khattab terus takok itu. Napa Kanjeng Nabi kok enten suara? Dibuka.
ikat pinggangnya kain isine kerikil. Dirangkul kan Umar mesti ngono. Masya Allah, panjenengan mboten kagungan harta kok mboten kon dulu, aku duwe duwe Umar. Tadi mau berangkat sholat ada orang yang lebih butuh, aku ya lapar. Ada yang lebih butuh, ya lebih baik orang lain lah. Orang lain kenyang, aku lapar loh, gak apa-apa. Itulah pemimpin, uswatun hasanah, contoh. Tidak ngomong tapi ndak memberi contoh, itu akeh tunggale. Umar dirangkul, kayak kisah Umar pertama kali masuk Islam itu loh. Ya. Kan Nabi memang berdoa, ya Allah bukalah hati Umar agar masuk Islam, agar mendapatkan hidayah. Tahun kelima kenabian Umar masuk Islam dan pertama kali langsung masuk rumahnya Nabi. Kaget betul. Ya, dipikir Nabi itu kayak raja begitu, mewah itu, tidak. Tidurnya tikar. Ya kayak belarai klopo lah, tikar dari kulitnya janure atau daun kurma, kayak kita daun kelapa. Bantale ya keset sepet itu tinggi bantal. Kanjeng Nabi memang itu diperintah Allah harus hidup sederhana, ya makan, berpakaian, bersih ya, tapi tidak mewah. Itulah yang sering kita ngajak muhasabah, terutama orang yang merasa kiai itu. Ya, kok sekarang kecenderungan kiai hidupnya kok mewah-mewah. Kanjeng Nabi kayak begitulah Rasulullah. Karena hidup di dunia ini abiri sabil, mumpang lewat. Ya terus dirangkul, ya Allah, saya tidak menduga panjenengan hidup begini sederhana. Itulah bedanya Nabi sampai presiden. Presiden ya Masya Allah Akbar. Tidak usah presiden, santri Al-Husna aja bantali empuk. Bantali empuk yang mentul-mentul. Ya. Kemudian gay spon. Ya. Makanya tidurnya enak, digugah subuh. Ya, pindah kamar itu, pindah di lantai 3 sana supaya tidak digugah aneh. Ya tidak semua santri, tapi sing seperti itu ya akeh gitu loh. Ombyoan gitu. Ya. Jadi faqad ruwiya, jadi ayat itu Al-Hasyr 9 ya, itu asbabun nuzulnya ini hadis ini. Faqad ruwiya mongkon temen den riwayatno annahu setuhne kelakuan nazala tumurun sowan bi Rasulillah kelan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa dhaifun tamu, seorang tamu sowan kepada Rasulullah. Walam yajid, maka orang nemoni ke Kanjeng Nabi, tidak mendapatkan indalihi keluargane Kanjeng Nabi syai'an. Kanjeng Nabi pas tidak punya apa-apa. Itulah Kanjeng Nabi biasa, makanan sepotong roti pun tidak ada. Biasa Kanjeng Nabi ngono iku. Tidak kayak santri poanganan sampai numpuk-numpuk. Ya. Ono roti, ndukuri roti, ono bekasi martabak. Baik martabak. Apa? Martabak itu kan dua macam. Nah, ini ya martabak itu ya mesti yang dari daging atau itu terang bulan ya si cemane. Nah, model Jawa Tengah kan
Martabak manis me martabak apa? Eh? Ya tip ya. Tip. Kau no. Martabak bulat me martabak apa? Kan beda. Di sini jenis martabak yaitu yang dari ono dagingnya. Ya, terang bulan. Di sana kan ya istilahnya udah ada terang bulan martabak manis gitu ya. Martabak dan martabak manis. Member lah. Yang paling ndak member lo bohong yang Banyuwangi Sawi itu ndak member itu. Paling nggak umum. Dunia Banyuwangi, dunia paling ndak umum. Ketika Nabi ndak mendapatkan apa-apa, iman diberikan. Fadakhala maka mlebu sowan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sapa rajulun, seorang laki-laki ketepatan sama-sama sowan Kanjeng Nabi. Minal ansor, wong ansor. Wadhaba maka lunga atau budalan sapa rajul bidhaifi ilalihi. Pun Kanjeng Nabi teng griya kula mawon akeh panganan. Nah, Bun, jenengan kan pas tidak ada makanan, ke rumah saya saja. Langsung tamu tadi ya diajak ke rumahnya orang ansor tadi. Sumawadha maka nyeleka sapa rajul mim baina yati andang ngarepe dhaif atau amai panganan. Udah monggo ayo monggo didahar ayo mangan sing enak. Ya, ada yang banyak lah bukan. Ya, makan yang banyak. Wa marolan perintah sapa rajul ansor tadi imro'atahu ing wadone istrinya bi itfa'i sirat untuk mematikan lampu. Wahai istri saya, matikan lampunya. Aneh tapi nyata. Ada tujuan tertentu. Wa ja'ala lan dadiake sapa wong ansor tadi ya mutundawake ya tau tangane la to'am. Ya seolah-olah dia ikut makan gitu loh. Jadi ceritanya orang ansor tadi makanannya ya sedikit. Cukup mestinya untuk makanan dia sama istrinya, tapi karena tamu lebih baik mendahulukan tamu. Jadi lampu dimatikan itu seolah-olah dia makan juga, padahal ya enggak. Itulah sahabat Rasulullah seperti itu. Ndak podo sahabat PMI. PMI kan ini kan sahabat, tapi kan PM 11 itu loh. PM 11 itu sembayangnya jam 11. Hari-hari PMI kan ono liberale. Ya. Jadi tangi jam 11 loh. Malam ngatur pemimpin, tapi PM 11 kan cenderungnya liberal gitu loh. PMI dulu, saya mantan ketua PMI Jawa Timur malan, PMI Surabaya, komisariat, tapi ya gak ngono rek, subuh ya subuh. Dari PMI kan tidak. Ini guyu Afif itu kan aktivis PMI gitu. PM 11. Ya aktif tapi sholat ya tetap sholat rek. Tak delok sekarang guyonane sahabat apa aktif PM 11. Artinya wis dadi aktivis iki sembahyang subuh jam 11. Wokro neraka. Gua ya lu jadi ketua PMI kok yo. Tapi le Afif ada kemajuan. Turunnya dengar pelawang tuh lihat digugah saya gelem lah. Ini kadang-kadang masuk kamar lagi ya tidur lagi. Jadi dia dimatikan lampu karena apa? Karena dia juga seolah-olah makan gitu loh. Kanahu koyo rojul iku yakulu mangan wala yakulu pada nggak mangan, supaya tamu ini tadi itu dengan lahap udah monggo kula bareng. Ini namanya sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kata kalau jaga mangan sobat doifu tamu tadi atau sampai selesailah tamu tadi makan dengan lahap.
Falamma asbaha, jadi surat Al-Hasr ayat 9 tadi itu asbabun nuzulnya ada seorang sahabat dari Ansor yang begitu menghormati tamu sampai seperti itu. Dia tidak makan tidak apa-apa. Bahkan pura-pura makan. Itulah makanya istrinya, ayo dilampukan, matikan lampunya. Bukan mati lampu apa nyanyian. Falamma asbaha, maka nalikani subuh, Kanjeng Nabi kan tahu riwayat malam itu awalnya memang sowan Kanjeng Nabi tidak ada sedikit pun, satu pun makanan tidak ada. Itulah Kanjeng Nabi. Makanya besok hati harus operasi makanan yang tidak dimakan-makan itu, tidak boleh itu. Nanti makan dihabiskan. Tadi arah-arah makan sampai neng kamar numpuk. Ya. Jangan sampai. Ya, karena Pak Wandi dan Wandi yang lain lah. Falamma aswana li subuh qala dawuh lahu maring rajul wong Ansor tadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh kanjene lakot ajiba temen-temen gawok sapa Allah Gusti Allah. Allah heran berarti memuji. Min soni akum saka perbuatanmu wahai sahabat, ya. Masya Allah, ya. Ila bayuhiku maring tamumu. Wong Ansor, Allah sangat memuji kelakuanmu yang luar biasa itu. Kalau sudah mendapat pujian dari Allah, wah itu sudah luar biasa itu. Ya. Jadi paginya Kanjeng Nabi kan tahu. Ya, akhirnya Allah ya langsung memberitahu Kanjeng Nabi, sampaikan pada orang Ansor bahwa Allah sangat memuji perbuatanmu. Itulah namanya takrir. Jadi yang disebut hadis Nabi itu qaulun Nabi wa fi'luhu wa takriruhu. Jadi ya ucapan Nabi, dawuh, tindakan, dan ini takrir. Ada kejadian tertentu, bagaimana komentar Nabi terhadap kejadian tersebut, itulah namanya takrir. Secara bahasa takrir itu ketetapan. Apakah takrir tadi menunjukkan Nabi membolehkan atau tidak membolehkan? Makanya hadis itu tidak hanya dawuh Kanjeng Nabi, ya qaulun Nabi wa fi'luhu, perbuatannya Nabi, wa takriruhu. Sejak umur 40 gitu loh. Beliau sejak lahir kan manusia biasa kayak kita-kita, abduhu. Tapi umur 40 dapat wahyu Quran, itu SK pengangkatan beliau sebagai Nabi, munggah pangkat abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu. Lah setelah beliau wafat tidak ada lagi, tidak ada Nabi lagi. Yang ada ulama pengganti Nabi atau surat Al-Baqarah 251 itu. Setelah Nabi Muhammad memang tidak ada Nabi, tapi Allah masih menurunkan wali. Dan tidak ada wali, dunia harus ditutup. Itulah kita sering mendengar ada wali mastur. La ya'riful wali ila wali, tidak akan mengetahui seorang wali kecuali podo wali ini. Jadi wali jake. Dan ternyata menurut surat Al-Baqarah 251 ini ciri pokok wali bukan yang hebat-hebat supranatural, itu tidak. Ya, iso ngilang misalnya, gak iso balik tapi. Yang paling sahok dermawan, boy. Ciri wali yang paling pokok adalah dermawan. Juga bantu orang lain itu wali. Ya. Jadi pagi itu Nabi langsung mendapatkan ikhbar dari Allah toh. Ya. Wahai orang Ansor, kamu luar biasa loh, makanan hanya cukup satu orang
Itu pun kamu bangkit dengan istrimu, tadi malam kan kamu al-isar, mendahulukan tamu, sampai kamu pura-pura makan dengan cara lampu dimatikan. Itu luar biasa. Jadilah Rasulullah juga seperti itu, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, apalagi yang sangat membutuhkan. Men golek kiai sing ngene iki ana. Kiai sini sak kanan kiri, senengannya ada orang nompo amplop sak itu nompo langsung juga diberikan lagi rapopo nompo disai wae lumayan itu kurawan setan ya. Jadi kalau nerima seperti itu kiai mesti harus diberikan orang lain lagi dong, kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wa nazalat tumurun lah ayat ini, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Al-Hasr 9 ini turun ya karena ada riwayat seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa. Dia butuh khassasah, tapi biar orang lain enggak apa-apa, aku tak nak lapar enggak apa-apa ya. Di dalam Al-Quran kata al-isar itu banyak, tapi yang sangat mirip dengan Al-Hasr 9 ini paling tidak ada 3. Satu, ayat Al-A'la ayat 16 itu yang terkenal itu loh, batu sirunal khaya tat-dunya wal akhiratu khairu wa baqa. Jadi ketika Allah menjelaskan betapa mulianya akhirat, ternyata umumnya orang kamu kan milih dunia daripada milih akhirat. Batu siriuna ya al-khaya tat-dunya. Dari 115 kali itu yang kita sampaikan kemarin-kemarin bahwa kata dunia kalau kita hitung sampai 115. Persis kata akhirat piro 115. Jadi ini salah satunya surat Al-A'la 16 ini. Hanya bedanya ya, kalau dunia tidak ada satupun dari 115 itu yang ditambah dar. Dar itu rumah, bukan negara. Negara Islam diterjemahkan Darul Islam. Bahasa Inggrisnya Islamic State. Kayak namanya Irak sama Syria, namanya ISIS itu dulu terkenal. ISIS itu Islamic State, Irak sama Syria. Ya, ISIS itu loh. Harus mendirikan negara ISIS. Bukan ISIS yang dingin itu bukan. Lewat dar itu artinya rumah, begitu mudah itu bentuk negara itu tidak bisa ya. Al-Hasr 9 ya. Misalnya bisa dicek lagi surat Toha ayat 72 ya. Ini cerita akhirnya tukang sihirnya Fir'aun. Qalu ya lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Jadi kan setelah 92 tukang sihir kalah dengan Nabi Musa. Jadi waktu itu Fir'aun mengumpulkan yang paling ahli tukang sihir itu 92. Karena Nabi Musa itu terkenal dengan tongkat, semua juga membawa tongkat. Ditambah tampar satu, ya tampar satu. Ya, jadi 92 kali 2 berarti 184 iku. Nabi Musa sendirian, dilihat semua Fir'aun. Terus Nabi Musa ditakoni, sampean dulu atau kami yang dulu? Monggo panjenengan kalau lebih dulu silakan, wahai tukang sihir, kami belakangan juga tidak apa-apa ya. Jadi 92 tukang sihir itu akhirnya melemparkan tongkat dan
tampar tadi menjadi ular yang gede-gede. Kira-kira sebesar pondok inilah. Satu ular loh. Saya perkirakan segede pondok kita ini, Al-Husna. Pesantren luhur Al-Husna. Bukan pesantren mahasiswa. Mari banyak orang, pesantren mahasiswa Al-Husna. Tidak. Kok enggak? Jangan latah lah masih ikut-ikutan orang lain. Saya paling nggak seneng ikut-ikutan, makanya pesantren mahasiswa Al-Jihad, mahasiswa An-Nur Al-Jihad, ya Jarno Al-Jihad Kang Taklid. Pertama pesantren mahasiswa itu memang Al-Hikam Malang yang pertama kali. Wape pesantren mahasiswa, aku pesantren luhur Al-Husna. Udah pakai pesantren mahasiswa, taklid ora oleh. Ya tampil beda dong. Semua pondok pesantren di sini tidak pakai pondok pesantren dok. Ya, tempat pelacuran ya pondok AB, pondok Nirwana, pondok Swiss. Makanya tuh enggak pondok pesantren tidak cukup, pesantren lah cukup, lebih tegas pesantren tempatnya santri. Pesantren ya santri ngaji, kiai ini santri ini ngaji, kiai ini ngaji, ya itu. Ya. Sampai sekarang, pesantren mahasiswa Al-Husna, mahasiswa ini dibuang. Apalagi mahasiswa yo males-males apa. Ya pesantren luhur lah. Ya. Pesantren tinggi luhur itu. Kan yang banyak memang mahasiswa, ya. Dan jauh-jauh dari Kebumen, dari Toli-Toli, dari Pontianak, ya, coba, Lek Rembang aja tidak usah dibanggakan. Yang dibanggakan satu aja tadi itu bahwa dia pernah nyantri di pondoknya Gus Baha, itu aja kelebihan. Tapi santri ini Gus Baha yang ini udah kaya Gus Baha plus itu. Adib itu udah santri ini Gus Baha top ya, betul santri ini udah kita oleh santri Gus Baha ya. Jadi setelah itu berarti ada 184 ular, satu ular segede pondok ini. Terus Nabi Musa dengan tenang melemparkan tongkatnya. Jadi 184 ular segede pondok ini dimakan dafatan wahidah oleh ularnya Nabi Musa. Jadi diperkirakan mulutnya ularnya Nabi Musa itu segede Gunung Bromo lah. Lambene tok. Wong daf'ah wahidah. Itulah mukjizat dari Allah. Lah setelah itu ya setelah 92 tukang sihir itu aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Udah begini aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Aku tidak lagi percaya Fir'aun sebagai Tuhan. Lah, ketika sudah menyatakan beriman kepada Allah, Fir'aun marah gitu loh. Diancam mau dibunuh. Lah jawabnya ini, qalu, tukang sihir yang sudah beriman 92 tadi akhirnya jawab, lan nu'siraka, aku sudah tidak mendahulukan, mengarus utamakan sampean, memprioritaskan sampean ya. Fir'aun, kamu sudah tidak ada apa-apanya buat kami. Alama yang kita coba kang toy kita minal bayinat, buat saya dengan mukjizat Nabi Musa membuka mata saya, hati saya bahwa yang namanya Tuhan ya Allah, bukan Fir'aun. Gitu loh. Lanu siroka, aku sudah tidak memilih sampean wahai Fir'aun sebagai Tuhan. Dengan tegas, karena sudah kalah tadi, langsung amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami kalau sudah begini, aku beri kepada Tuhannya Nabi Musa, Nabi Harun, yang otomatis tidak mengakui lagi Fir'aun sebagai Gusti Allah.
Terus Fir'aun marah. Memang Fir'aun bukannya marah dok loh Fir'aun itu. Itulah yang anak tokoh Islam gak pengen marah aja tuh ya kira ya koyo Fir'aun ya. Yang kita kan rahmatan lil kok tokoh kok marah-marah, bukan rahmatan, itu namanya marahtan lil alamin. Tuh Kanjeng Nabi tidak pernah marah loh, gak tau muring-muring. Ini gua ya memang yang dimaksud ya tidak semua ya, sebagian Ba'alawi. Wow Akbar. Katanya membela kalau tidak ada Pak Amplop marah loh mereka. Lil Islam tuh lil Amplop. Ya. Itulah yang kita khawatir, itu mereka ini yang kita khawatirkan dalam menjual agama. Ya, dan itu diduga memang iya. Sama nangkolila yaitu yang kita hitung di Quran, sama nangkolila itu sampai 6 kali. Surat Ali Imran 77 misalnya ini ya. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim samanan qalila. Nah ini. Ada orang sumpahnya palsu tapi yang penting oleh duit. Itu kan nama Allah dijual hanya untuk mendapatkan ya paling ya 500.000 lah. Kadang 100 itu. Ya, ada orang sumpah menggunakan nama wa aimanihim, ahdilah itu janji Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang tokoh orang Yahudi yang merubah ayat-ayat Allah, terutama yang menyangkut identitas Nabi Muhammad gitu loh. Muhammad bukan nabi, dirubah-rubah dewi gitu loh. Padahal janji Allah adalah Quran, ayat ya ayat, Taurat ya Taurat, jangan dirubah-rubah. Tapi demi kedudukan, demi fulus, mereka berani merubah ayat. Atau yang pernah saya lakukan dan saya sering istighfar itu. Jadi sekali lagi dulu di zaman Orde Baru itu, partai kan hanya 3 calukman, P3, Golkar, ya PDI. PDI itu sing yang abangan ya Islam tapi sholatnya tidak sehari 5 kali, 5 hari sekali lah kira-kira. Lah hampir semua orang Islam itu semua P3, terutama mahasiswa P3 masih. Ya. Di Madura apalagi 100% P3. Dan dulu waktu zaman Barato kan dibangun jembatan Madura kan tidak mau kiai itu, bukan tidak mau, khawatir kalau ada jembatan Golkar bisa menang di Madura, tidak maunya kan di situ. Makanya tidak ada satupun kiai Madura yang mau penataran P4. Dulu kan Pancasila ditatarkan sampai RT. Pak Kiai enggak penataran P4 Pak Kiai, jawabannya P3 saja enggak boleh kok P4 gitu. Nah akhirnya di antara yang masuk Golkar pertama kali itu Kiai Mustain, Romli dengan ya Genggong termasuk Kiai Muafi dari Ketapang, tahu Fatah, ya itu mau dibunuh itu. Semua P3 mereka masuk Golkar karena kan kena fulus itu. Lah kiai-kiai di Golkar itu kalau waktu kampanye mesti semua orang Islam wajib masuk gol dengan dalil i'malu berkaryalah kamu. Semua kata amila fa'ala itu diartikan berkaryalah kamu. Jadi jurkamnya kiai-kiai itu saudara-saudara berdasarkan ayat Quran, orang Islam wajib mencoblos Golkar itu dia. Itu kan sama nangkoli lah jual ayat toh. Lah kiai ini sing akan yang P3 yang di Golkar kan bandingannya 1 dibanding 100. Lah kiai sepuh-sepuh membalas kan dain lah, yang diminta kita. Saya waktu itu kan ketua BEM, suruh kampanye. Jawaban
Kampanye P3 jawaban bahwa masuk Golkar hukumnya haram. Juga pakai ayat Quran gitu loh. Kalau dia i'malu ala makanatikum itu diperkaryalah kamu. Nah, yang mana Kiai? Lek jinom kan nggak apa-apa, lek kami kan nggak pantas. Yaitu pakai ayat Nabi Adam itu wala taqrabu asyajarah. Saya pidato. Saudara-saudara, orang Islam haram nyoblos Golkar. Dasarnya apa? Quran. Wala taqrabu asyajarah. Janganlah mendekat aja enggak boleh. Dan ini maksud pohon ini adalah pohon beringin. Nabi wani kampanye ngono iku piye niku. Waduh, aku istighfar saiki. Ya oleh amplop. Jadi kita berani saudara-saudara. Jadi mendekat pohon beringin saja tidak boleh, apalagi milik kol. Berani gitu itu dulu ya Allah. Tapi sing dosa kiai ini itu aku kan durung kiai waktu itu. Loh, berani itulah sama nangkolila ya itu. Lah kono wani sing dhisik kan kiai-kiai yang masuk Golkar. Di Quran kan kata amila fa'ala itu kan akeh malu. Itu dari kan berkaryalah kamu. Langsung. Jadi pokoknya menurut Quran orang Islam harus memilih golongan bareng kiai ini neng P3 lebih banyak, dan P3 itu udah NU semua ormas Islam, NU Muhammadiyah semua jadi satu. Itu tadi kita lebih tegas, wala taqrabu asyajarah. Berani saudara-saudara. Menurut ayat Quran orang Islam haram milih gol. Hanya bedanya kiai yang pidato menggunakan Quran tadi agar nyoblos Golkar itu dijaga oleh polisi. Nah, bedanya saya turun dari podium dipegang polisi, ditahan semalam, paginya dikeluarkan. Bedanya itu aja dulu. Ya itulah sama nangkolilah menjual ayat demi kepentingan politik kan seringkali begitulah. Masya Allah. Ya. Saya sudah istighfar, tapi kalau saya itu hanya diperintah, yang merintah kiai. Ya. Melawan perintah kiai kan nggak oleh. Waktu itu saya kan masih baru 78 3 tahun lah. Ya gara-gara itu pula saya masuk penjara 6 bulan ya itu. Itu 6 kali, jadi sama nangkolila itu 6 kali. Ya. Termasuk surat Ali Imran 187 washtaru bihi sama nangkolila. Kita di Allahu Akbar ya. Membela Islam, membela Quran, ternyata gak oleh amplop muring-muring ya. Ali Imran lagi 199 la yashtaruna bi ayatillah saman. Makanya kamu jangan menjual ayat Allah dengan mendapatkan uang sedikit. Sampai sekarang banyak orang kalau sudah kepentingan politik, betul-betul kepentingan politik Quran dijual itu. Kemudian surat Al-Maidah 44 kalau mau nyadat, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jadi samanan qalila itu 6 kali. Terus yang terakhir An-Nahl 95, wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila innama indallah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sampai sekarang banyak orang menjual ayat Allah. Ya sama dengan debat perkara usul itu sama, itu juga mempertahankan golongan itu. Solu kama ro'aitumu ni usolli. Debat sampai semalam itu sama MB Muhammadiyah. Dari hadis itu konco Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak boleh pakai usolli. Pada ayat itu yang
Yang menyatakan Nabi tidak pakai usolli yang mana? Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholat kamu seperti aku sholat. Kan terjemahnya begitu. Tapi mereka berani menyatakan bahwa Nabi itu tidak pakai usolli. Demi mempertahankan golongan Muhammadiyah itu. Lah sing NU pakai usolli. Sama kamu itu kan golongan usolli. Langsung ya diwaca alon-alon niku. Solu kama ro'aitu muni usolli, diwaca alon-alon. Jadi solu kama ro'aitu muni usolli. Muni itu mengucapkan. Awas kamu bukan orang Jawa, saya beritahu kamu. Muni itu mengucapkan. Paham kamu? Jadi diwaca alon-alon solu kama ro'aitu muni usolli. Jadi hadis itu justru menerangkan harus pakai usolli. Itu debat sampai pagi gitu itu. Alhamdulillah sekarang antara anak NU dan anak Muhammadiyah dari berdebat perkara usolli. Krono podo gak sholat ya. Masya Allah. Kemudian ada riwayat lagi ya. Wa yusriuna la anfusim walau kana bim khasasah fasahau. Maka utawi sakho dermawan loman iku khulqun min akhlaqillah. Khulukun ya, bukan khulukun. Khulukun itu mufrad, jamaknya akhlak itu jamak. Jadi dermawanlah seperti orang tadi, walaupun tidak punya lebih baik diberikan orang lain. Itulah Nabi sampai dawuh, senanglah bersedekah walaupun kamu sedekahnya hanya kurma siji tibaru bisyiki tamrah. Kalau zakat kan karuan ukuran, kalau sedekah kan berapapun boleh, 5 rupiah boleh, ya 200 rupiah juga boleh ya. Wal isaru, nah jadi mendahulukan orang lain dalam konteks bersedekah ya, iku a'la darajatis sakho. Jadi derajat sakho yang paling tinggi itu yaitu dia butuh tapi tetap mendahulukan orang lain. Kayak tadi orang rojul dari Ansor tadi, dia butuh, dia lapar, tapi karena tamunya lebih membutuhkan, ya sudah, bahkan sampai dia pura-pura makan, lampunya dimatikan. Saya kadang berpikir, lampu dimatikan caranya gimana ya? Mungkin tamu tadi betul-betul lapar gitu ya. Tapi lek mangan pakai tangan roh, lek pakai sendok bahaya itu. Makan kok lampunya mati pakai sendok, keliru yang hidung gitu. Tapi lek pakai tangan kan, tangan itu kan roh, tahulah. Iya. Iya, Fawas. Kamu lek makan pakai sendok atau pakai tangan? Pakai tangan lo, itu Kanjeng Nabi atau sendokan lo. Ya. Sing sendokan ini sifai paling. Iya. Sendok. Oh takkan itulah. Itu namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak tangan gelek panas sudah ngeruh. Oh panas itu dari pinggir. Lek sendok kan garuk, kok panas. Kanjeng Nabi sampai kalau ada di upos itu dimakan, Kanjeng Nabi dihabiskan. Tersisa di sana. Jadi derajat sakho yang paling tinggi itu kalau dia butuh tetap mendahulukan orang lah. Itulah luar biasa seperti itu. Wa kana lan ono badzalika mengkono masaku minta bi Rasulillah, maka sakho dengan derajat yang paling tinggi itulah dakbu. Dakbu itu ya tradisi amalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengadatane Rasulullah. Sunnah Rasulullah dakbu ya sunnah. Kata samahu sehingga jenengake hu ingkang Nabi sallallahu alaihi taala khuluqan adiman. Kanjeng Nabi akhlaknya paling tinggi.
Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya sangat tinggi. Ya. Orang sedang mualaf, itu kan Nabi supaya tertarik Islam betul, langsung kalau Kanjeng Nabi memberi bisa 100 unta. Ya. Supaya tertarik pada Islam. Ya. Betul-betul manusia yang memang harus ditiru. Nah, kita niru 100% ya gak iso rek. Atau aja njabe rek. Lu Kanjeng Nabi, aku dudu nabi. Dapurmu. Kadang kan wong dikandani, iki lho Kanjeng Nabi seperti itu lho nabi, kami bukan nabi, Mas harus seperti nabi. Yo apa sih? Alaikum bisunati wa sunnatil khulafa rasyidin, ikutilah sunnah Nabi gitu loh. Ya walaupun tidak 100, latihan 50%, munggah didik 60%, ya kudu ngono lah. Di antara sunnah Nabi misalnya subuh Nabi tidak pernah sembahyang subuh itu bangsawan misalnya itu. Jadi misalnya santri itu digugah sekali, udah perlu 2 kali loh. Tapi di pemuda digugah ya karena saya sholat belas dulu. Saya berulang-ulang loh, baru kemana coba. Sekali tok wes, aku gugah sekali tok. Ternyata karek loro telu juga. Jadi gugah itu ada 3 kali. Saya cek memang, udahlah gugah rambut itu nih, marino sudah sampai saya ngazan. Ayo, ternyata sing jamaah cuma telu tok. Ternyata memang harus tikror, harus paling tidak 3 kali, lumayan. Ada itu, monggo ya sholat subuh itu ya lungguh ning jur kamar HP-an nih. Tetap setan gepek. Ini Siva ini dulu udah mulai bagus, sekarang mulai agak lamban lagi ini. Ya, kakean mangan kakean turu ya. Ada lagi Afif itu suaranya bagus wong Kori. Turunin ngarepe lawang. Ya, liwat tok wis tangi nu mesti ndang buntu nang adzan. Ya. Kori itu tukang adzan. Omene Kori situ sing maling lemu iku malah turu. Mana kau ono iki? Ferry. Mana Ndak ada. Sing ono Ferry Balikpapan paling. Mana? Ndak ada. Ferry Balikpapan ya keturunan Ferry sing lemu padha ae lho iku ya. Kila kharaja Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma ila dhai'atin lahu